Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul teori graf. Yang beranggotakan saya sendiri Misal Arif, Kunun Kifa, Habib, Cecil Nasrifa, sama Hafiz Rinaldi. Baik, langsung saja ke dalam materi yang akan disampaikan oleh Hafiz Rinaldi yang berkaitan dengan konsep dasar teori graf. Kepada Hafiz Rinaldi kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih Misral, saya akan menjelaskan konsep dasar dari graf yang pertama. Graf sendiri adalah suatu himpunan, karena dia menggunakan bahasa himpunan. Karena itu sebelum kita mempelajari graf, kita harus tahu apa itu himpunan. Dalam pengertiannya, himpunan disyaratkan bahwa setiap elemennya harus muncul satu kali saja. Selanjutnya, definisi graf secara umum. Graf G adalah pasangan dari himpunan FG, XG, di mana FG adalah himpunan berhingga, yang elemen-elemennya disebut titik atau vertex, dan XG adalah himpunan pasang-pasangan dari elemen FG, disebut sisi, edge. Definisi graf sederhana. Graf G adalah pasangan dari himpunan FG yang telah saya jelaskan tadi. Berdasarkan definisi tadi, FG disebut himpunan titik karena vertex, dan XG adalah disebut himpunan sisi, X. Nah, untuk lebih memahaminya, kan diberikan contoh nih. Contohnya tuh himpunan FG yang anggotanya UV, WZ, dan SG yang terdiri dari pasangan-pasangan himpunan FG tadi, yaitu UV, PW, UW, dan WZ. Nah, bisa dilihat bahwa setiap anggota dari SG merupakan pasang-pasangan yang berbeda dan tak terurut, artinya UV sama dengan VU dan himpunan FG tidak kosong. Coba selanjutnya. Nah, selanjutnya definisi graf sederhana oleh Diestel. Graf G sama dengan himpunan F dan E adalah suatu sistem yang terdiri dari himpunan berhingga tak kosong, di mana F sama dengan Fg dan himpunan E sama dengan Eg. Himpunan V disebut himpunan titik dari G, dan himpunan E disebut himpunan sisi dari G. Untuk mempelajari uraian tentang graf, diberikan contoh seperti berikut ini. Diketahui suatu himpunan F, G, dengan anggota 1 sampai 5 dan himpunan XG dengan anggota 12, 22, 13, 34, 45 dan 21. Apakah G merupakan graf? Jawabannya iya. Kenapa? Karena anggota FG diskrit dan anggota XG adalah pasangan dari anggota FG. XG itu 12, artinya kan pasangan dari 1 dan 2 tuh. Dan 22 pasangan dari 2 dari 2-nya, double. Dan 13 pasangan dari 1 dan 3. Coba slide selanjutnya. Selanjutnya istilah yang sering digunakan dalam graf. 1. Gelang atau disebut juga dengan loop. Suatu rusuk dikatakan gelang apabila ujung rusuknya berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Artinya jika ada dua titiknya, kan dua titik tuh bertemu dah membentuk loop jadinya. Itu gelang. Dan rusuk ganda. Selanjutnya rusuk ganda. Pada sebuah graf terdapat kemungkinan bahwa terdapat lebih dari satu rusuk yang bersisian dengan sepasang simpul. Rusuk tersebut dinamakan rusuk ganda. Selanjutnya bertetangga, dua buah simpul pada graf tak berarah G dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung dengan sebuah rusuk. Dengan kata lain, U bertetangga dengan V jika UV adalah sebuah rusuk pada graf. Slide selanjutnya. Bersisian. Untuk sembarang rusuk E sama dengan UV, rusuk E dikatakan bersisian dengan simpul U dan simpul V uh, pada gambar yang nomor 2 nih. Contohnya tuh bersisiannya tuh kayak saling sejajar gitu. Selanjutnya graf kosong atau nol atau kosong, ya kosong. Artinya jika grafnya itu tidak terhubung oleh garis. Contohnya tuh pada gambar yang pertama yang ABC itu tidak terhubung. Itu dikatakan graf kosong. Selanjutnya perjalanan. Perjalanan UV di G dengan UV merupakan simpul. Simpul pada graf G adalah barisan berganti-ganti antara simpul dan rusuk dari G, diawali dengan simpul U dan diakhiri dengan simpul V. Barisan A, B, 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 V, F, F, C, 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 E, E merupakan sebuah contoh perjalanan dari graf pada gambar di nomor 2 nih. Dia jalan dari A, B, 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 V sampai seterusnya.
Selanjutnya lintasan. Lintasan yang panjangnya n dari simpul awal, V0 ke simpul tujuan Fn di graf B ialah barisan berselang-seling simpulnya rusuk-rusuk yang berbentuk F0 E1 V1 E2 F2 selanjutnya Fn kurang 1 En Fn sedemikian sehingga E1 sama dengan F0, F1 E2 sama dengan 1, F2 selanjutnya En sama dengan Fn kurang 1, Fn dan adalah rusuk dari graf D. Barisan C, CB, B, F, F. Seperti gambar nomor 2 ini merupakan sebuah lintasan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Jadi selanjutnya yaitu type of graphs, kemudian representing graphs and graphs isomorphism. Next. Jadi di sini jenis-jenis graf. Jadi graf ini dapat dikelompokkan dari beberapa jenis dengan sudut pandang pengelompokannya. Jadi dia berdasarkan ada tidaknya gelang loop, yaitu rusuk yang menghubungkan sebuah simpul dengan dirinya sendiri atau rusuk ganda pada suatu graf. Maka secara umum graf dapat digolongkan menjadi dua, yaitu graf sederhana dan graf tak sederhana. Jadi graf sederhana ini adalah graf yang tidak mempunyai rusuk ganda atau gelang. Jadi pada graf sederhana, rusuk adalah pasangan tak terurut. Jadi di sini bisa dilihat bahwa G sama dengan P, E terdiri dari P. Himpunan tidak kosong simpul-simpul dan E. Himpunan pasangan tak terurut yang berbeda yang disebut dengan rusuk. Jadi ini adalah contoh graf sederhana. Jadi graf sederhana ini sendiri juga dibagi menjadi graf lengkap dan graf lingkaran. Jadi graf lengkap adalah graf sederhana yang setidaknya setiap dua simpulnya bertetangga. Jadi di sini bisa kita lihat gambar graf lengkap. Kemudian graf lingkaran yaitu graf sederhana yang setiap simpulnya berderajat 2. Jadi graf lingkaran dengan n simpul dilambangkan dengan Cn. Bisa dilihat juga gambar graf lingkaran. Next. Selanjutnya ada graf teratur. Jadi graf teratur ini yaitu graf yang setiap simpulnya itu mempunyai derajat yang sama gitu. Jadi apabila derajat setiap simpul adalah R, maka graf tersebut disebut sebagai graf teratur derajat R. Kemudian ada graf bipartit. Graf bipartit ini yaitu dikelompokkan menjadi bagian P1 dan P2. Kemudian di dalam G menghubungkan sebuah simpul di P1 ke sebuah simpul di P2. Nah, kemudian ada graf sederhana. Jadi graf tak sederhana ini dia ada dia mengandung rusuk ganda. Jadi sehingga tidak sederhana. Jadi graf tak sederhana ini sendiri dibagi lagi menjadi graf ganda dan graf semu. Jadi ini adalah gambar graf tak sederhana. Jadi selanjutnya ada graf tak berarah. Jadi graf tak berarah ini yaitu rusuk yang tidak mempunyai orientasi arah. Jadi bisa juga dilihat dari gambar yang ada. Kemudian ada graf berarah. Jadi graf berarah adalah graf yang setiap rusuknya memiliki orientasi arah. Jadi rusuk pada graf berarah itu bisa disebut dengan busur. Kemudian pada graf berarah, kemudian dilanjutkan dengan representing graph. Jadi kita menggunakan adjacency list. Jadi daftar ketetanggaan. Jadi adjacency ini sendiri yaitu dua buah simpul pada graf tak berarah yang dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung dengan sebuah rusuk. Jadi bisa dilihat di sini pada tabel 1 yang merupakan daftar vertesis yang bertetangga dengan vertesis lain pada graf. Next. Kemudian digunakan juga agency list ini daftar ketetanggaan untuk mendeskripsikan graf berikut. Di sini bisa dilihat juga kalau misalnya di tabel 2 merupakan daftar vertesis yang bertetangga dengan vertesis lain pada graf. Next. Jadi representing graphs adjacency matrix dia menggunakan matriks apabila H berjumlah sangat banyak pada suatu graf. Representasi graf ini dalam bentuk matriks juga akan mempermudah dalam penggunaan algoritma. Jadi kalau misalnya menggunakan representasi graf ini memudahkan kita untuk menghitung algoritma. Terdapat dua cara untuk mempresentasikan graf dalam bentuk matriks, yaitu ditinjau dari vertesis yang bertetangga dan vertesis dan edges yang bersisihan. Jadi di sini ada contohnya.
yaitu sesuai dengan label, yaitu ABCD, matriksnya seperti pada gambar yang ada di samping. Next. Jadi di sini ada trades off between agency list and agency matrix. Jadi kalau sparser dia suatu graph yang memuat sedikit edges. Kemudian kalau misalnya density dia suatu graph yang memuat banyak edges, sehingga graph tersebut memuat setengah dari semua edges yang mungkin. Next. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ini yaitu konektivitas pada graf. Graf sama dengan V dikatakan terkoneksi jika semua titik dalam graf tersambung atau satu sama lain. Dengan kata lain, untuk setiap titik N anggota V terdapat jalur pad yang dihubungkan semua N anggota V. Sebuah graf dikatakan tidak terkoneksi jika ada anggota V yang tidak mempunyai jalur ke V yang lain. Pada teori graf, jalur pad didefinisikan sebagai urutan atau rangkaian dari HA, di mana E beranggotakan epsilon. Selanjutnya, komponen terkoneksi atau juga bisa disebut pulau didefinisikan sebagai subgraph G aksen, di mana G aksen himpunan bagian G. Sebuah graf yang mempunyai satu komponen terkoneksi disebut terkoneksi. Sebuah cut dari graf didefinisikan sebagai himpunan titik di mana apabila titik tersebut dihilangkan, graf akan menjadi tidak terkoneksi. Derajat dari sebuah titik didefinisikan sebagai jumlah titik lain yang terhubung dengan titik tersebut. Dengan kata lain, titik A dan B dikatakan berdekatan jika titik tersebut dihubungkan langsung oleh garis E beranggotakan epsilon tanpa perkara tidak lain. Selanjutnya ini ada konektivitas titik dan konektivitas garis, di mana K dalam kurung G lebih kecil daripada lambda dalam kurung G lebih kecil daripada delta dalam kurung G, di mana K dalam kurung G menyatakan konektivitas titik, lambda dalam kurung G menyatakan konektivitas garis, dan delta dalam kurung G menyatakan derajat minimum dari semua titik pada graf. Konektivitas titik atau disebut juga vertex connectivity adalah jumlah titik minimum yang harus dihilangkan agar suatu graf yang terkoneksi menjadi tidak terkoneksi. Sedangkan konektivitas garis atau disebut juga edge connectivity adalah jumlah garis minimum yang harus dilingkarkan agar suatu graf yang terkoneksi menjadi tidak terkoneksi. Berikut adalah contoh graf dengan break. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Habib. Oke, baik, untuk materi selanjutnya yaitu teori graf pada bentuk Euler dan Hamilton. Baik, adapun pengertiannya yaitu untuk yang pertama pada graf Euler, di mana ada yang namanya lintasan Euler, di mana lintasan tersebut yang melalui masing-masing sisi dalam graf G tepat satu kali. Graf yang mempunyai lintasan Euler disebut graf semi Euler. Kemudian pada sirkuit Euler di mana setiap vertex dalam graf G muncul paling sedikit satu kali dan setiap sisi muncul tepat satu kali. Graf yang mempunyai sirkuit Euler disebut graf Euler. Kemudian pengertian untuk graf pada Hamilton, di mana sama juga seperti pada Euler tadi, di Hamilton terdapat lintasan dan sirkuit, yang mana kurang lebih pengertiannya sama, di mana lintasan itu setiap titik yang dilalui itu tepat satu kali, dan untuk sirkuit
setiap titik yang dilewati itu bisa lebih dari satu kali atau sedikitnya hanya satu kali. Lanjut. Baik, untuk contohnya itu yang pertama pada Euler. Di sini graf semi Euler yaitu dimulai dari B ke A, dari A ke E, ke D, kemudian D ke F, F ke A kembali, lalu dari D ke C, C ke F, dari F ke kembali ke A ke D, dan F ke B, B kembali ke C. Itu untuk yang graf semi Euler atau lintasannya. Kemudian untuk sirkuit Eulernya yaitu ini yang boleh sekali itu hanya titik awalnya, sedangkan selebihnya minimal satu kali yang harus dilewati. Bisa dilihat di sini bisa dari A ke E, ke D, lalu ke F. Setelah itu dari D ke C, C ke B, B ke G, G ke C, B ke F, F ke A, dan A ke D. Itu untuk yang Euler. Kemudian untuk yang Hamilton sama juga seperti yang Euler. Untuk yang lintasannya atau graf semi Hamiltonnya itu hanya masing-masing hanya boleh dilintasi satu kali. Seperti contohnya titik B ke titik C, kemudian ke titik D, kemudian ke titik A, dari A ke titik C. Dari gambar di sini bisa yang lebih mudah dipahami itu kalau menurut saya daripada Hamilton karena titiknya tidak terlalu banyak. Lanjut untuk yang teorema-teoremanya. Yang pertama pada sirkuit pada graf Euler, yang pertama itu sebuah graf terhubung tak berarah paling sedikit dengan dua titik atau titik tersebut dinamakan vertex. Mempunyai sirkuit Euler jika dan hanya jika titik-titik tersebut berderajat genap. Kemudian yang kedua, sebuah graf berhubung tak berarah yang mempunyai lintasan Euler, tapi tidak memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika graf tersebut tepat mempunyai dua titik yang berderajat ganjil. Kemudian yang ketiga, graf berarah G memiliki lintasan Euler jika dan hanya jika G terhubung dengan setiap titik memiliki derajat masuk dan derajat keluar yang sama, kecuali dua titik. Yang pertama memiliki derajat masuk satu lebih banyak daripada digit keluarnya, dan titik kedua memiliki derajat keluar satu lebih banyak daripada derajat masuknya. Sedangkan graf berarah G memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika G berhubung dan setiap titik memiliki derajat masuk dan derajat keluar yang sama. Kemudian untuk selanjutnya yaitu teorema-teorema pada graf Hamilton. Di sini ada dua yang saya masukkan tentang teorema-teorema untuk Hamilton. Yang pertama, teorema Dirac, di mana jika G adalah graf sebenarnya yang mempunyai n vertex dengan n lebih besar atau sama dengan 3, misalkan derajat di setiap vertexnya di G minimal n per 2, maka G adalah sirkuit Hamilton. Kemudian teorema Ore, jika G adalah graf sederhana yang mempunyai n vertex dengan n lebih besar atau sama dengan 3, misalkan degree U dan degree V lebih besar atau sama dengan n. Untuk setiap pasangan vertex non adjacent U dan V di G, maka G mempunyai sirkuit Hamilton. Dari kedua teorema ini bisa dapat dinyatakan teorema Dirac dan teorema Ore merupakan hanya syarat cukup, bukan syarat yang perlu. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Terima kasih. Akan saya jelaskan, yaitu berkaitan dengan planar graph. Nah, apa itu planar graph? Suatu graf disebut dengan planar graph jika dapat digambarkan pada bidang datar tanpa ada sisi yang bersilangan yang disesuaikan secara geometris tanpa adanya ruas yang berpotongan, di mana persilangan tepi adalah perpotongan garis atau busur yang mewakili pada titik lain dan dari titik akhir. Gambar seperti itu disebut dengan representasi planar dari grafik, yaitu graf yang termasuk dalam graf planar yaitu ada tri, kubus, bidang 4, dan bidang 8 beraturan.
seperti pada contoh gambar di bawah, di mana pada K4 itu merupakan graf planar, sedangkan pada K5 itu merupakan graf planar. Kemudian daerah pada representasi planar yaitu adalah sisi-sisi graf representasi planar pada suatu bidang. Datar membagi bidang datar tersebut menjadi beberapa daerah region. Seperti pada gambar graf G, ini merupakan daerah representasi planar, sedangkan pada gambar sebelahnya yaitu graf bidang. Berdasarkan gambar di atas dapat ditunjukkan bahwa pada penyajian planar atau map dikenal dengan istilah region, derajat dari suatu region adalah panjang batas region tersebut. Graf planar yang digambarkan dengan sisi yang tidak saling bertentangan disebut dengan graf bidang. Nah, sisi yang pada graf planar membagi bidang menjadi beberapa wilayah region atau muka face. Jumlah wilayah pada graf planar dapat dihitung dengan mudah. Kemudian untuk teorema graf planar yaitu yang pertama. Teorema yang pertama itulah rumus Euler untuk graf representasi planar. Jumlah wilayah F pada graf planar sederhana dapat dihitung dengan rumus Euler, di mana rumusnya adalah V dikurang dengan E ditambah dengan F sama dengan 2, atau F sama dengan E dikurang dengan V ditambah dengan 2, di mana dengan E sama dengan banyaknya sisi, V sama dengan banyaknya titik, dan F sama dengan jumlah wilayah. Nah, untuk contoh soalnya yaitu berapa jumlah wilayah daerah dalam graf sederhana planar terhubung dengan 20 simpul masing-masing dengan derajat 3. Solusinya yang pertama itu diketahui bahwa nilai derajatnya 3 derajat, maka dapat kita simpulkan nilai V sebesar 20 simpul. Jumlah derajat tepi itu 20 dikali dengan 3 sama dengan menghasilkan 60, di mana 2E sama dengan 60 menghasilkan nilai E sebesar 30. Dengan teorema Euler, kita masukkan nilai tersebut ke rumus, menghasilkan 30 dikurang 20 tambah 2 sama dengan 12, sehingga nilai F yang memberikan adalah 12 wilayah. Kemudian, nah teorema berikut merupakan teorema yaitu berhubungan dengan hubungan planar yang menyatakan bahwa ada 3 graf dengan syarat sederhana yaitu terhubung dengan planar, beraturan dan tidak beraturan daerah. Kelima graf tersebut seperti pada gambar berikut, di mana G beraturan minus D, di mana D lebih besar atau sama dengan 3, dan gambar bidang untuk graf G adalah beraturan daerah dengan derajat G, di mana G lebih besar atau sama dengan G, maka G sederhana. Nah, untuk ketidaksamaan Euler, itu pada graf planar sederhana terhubung dengan F buah wilayah, N simpul buah, dan E buah sisi, selalu berlaku E lebih kecil atau sama dengan 3N dikurang dengan 6. Ketidaksamaan yang terakhir dinamakan dengan ketidaksamaan Euler, yang dapat digunakan untuk menunjukkan pelanaran suatu graf sederhana kalau graf seperti pada contoh soal, yaitu pada K sama dengan 4, di mana N sama dengan 4, nilai E sama dengan 6, maka memenuhi ketidaksamaan Euler, di mana 6 lebih kecil atau sama dengan 3 dikali dengan 4 dikurang 6. Jadi K4 adalah graf planar, sedangkan pada graf K5 di mana N sama dengan 5 dan E sama dengan 10 tidak memenuhi ketidaksamaan Euler sebab 10 lebih kecil atau sama dengan 3 dikali dengan 5 dikurang 6. Jadi K5 tidak planar. Contoh soal yang terakhir yaitu graf pada dimensi 3 dikali dengan 3 pada gambar di bawah ini memenuhi ketidaksamaan E lebih kecil atau sama dengan 2N dikurang 4, karena E sama dengan 9, N sama dengan 6, maka 9 lebih kecil atau sama dengan 2 dikali 6 dikurang 4 sama dengan 8, maka nilainya bernilai salah, yang berarti graf K dengan dimensi 3 dikali 3 bukan graf planar. Oke, baik, teorema yang ketiga yaitu adalah teorema Krotowski, di mana Krotowski yang pertama yaitu adalah graf lengkap yang mempunyai buah titik 5 adalah graf yang tidak planar, sedangkan graf Krotowski 2 berbunyi yaitu graf terhubung dengan teratur dengan 6 buah titik dan 9 buah sisi dengan dimensi 3 dikali dengan 3 adalah graf tidak planar, seperti contohnya pada gambar di samping. Yaitu di mana graf Krotowski yang pertama itu memiliki 5 titik, sedangkan untuk graf Krotowski 2 itu memiliki 6 buah titik dengan 9 buah sisi. Nah, untuk sifat-sifat graf Krotowski yang pertama, kedua graf Krotowski adalah graf teratur atau regular. Kedua graf tersebut adalah graf tidak planar. Penghapusan sisi atau titik dari graf Krotowski menyebabkan graf menjadi planar. Graf Krotowski 1 adalah graf tidak planar dengan jumlah titik minimum, sedangkan graf Krotowski 2 adalah graf tidak planar dengan jumlah sisi minimum. Keduanya graf tidak planar paling sederhana. Nah, untuk aplikasi graf planar yaitu bisa kita temui pada kehidupan nyata. Yang pertama yaitu pada perancangan IC, integrated circuit. Yang kedua persoalan utilitas. Yang ketiga perancangan kalau memenuhi prinsip graf planar.
Nah, untuk selanjutnya yaitu color graph, di mana pewarnaan graf atau color graphing adalah kasus khusus dalam pelabelan graf, di mana pelabelan di sini maksudnya yaitu memberikan warna pada titik-titik batas tertentu, di mana pada color graph ini menggunakan algoritma yang bernama chromatic number. Nah, chromatic number itu adalah jumlah minimum warna yang dibutuhkan untuk mewarnai peta dengan simbol XG. Suatu graf G yang mempunyai bilangan kromatis K dilamakan dengan XG sama dengan konstanta, ini mana konstanta ini bernilai nilai bilangan bulat. Seperti pada contoh di samping ini memiliki nilai kromatik sebesar 3. Nah, untuk pembagian color graphing ini, yang pertama itu pewarnaan simpul. Pewarnaan simpul adalah memberi warna pada simpul-simpul suatu graf sedemikian sehingga tidak ada dua simpul bertetangga mempunyai warna yang sama, sehingga dua simpul yang berdampingan mempunyai warna yang berlainan. Contoh pewarnaan simpul memiliki beberapa teorema. Yang pertama teorema derajat titik maksimum, yaitu jika G graf sederhana dengan derajat titik maksimum delta, maka XG lebih kecil atau sama dengan delta tambah 1. Untuk teorema kedua itu menggunakan teorema Brooks, di mana misalnya G graf sederhana terhubung dengan derajat titik maksimum delta, maka titik rumusnya adalah banyak titik ganjil, maka XG sama dengan atau kecil atau sama dengan delta. Nah, untuk yang kedua, bagian yang kedua itu adalah pewarnaan sisi. Pewarnaan sisi adalah memberi warna berbeda pada sisi yang bertetangga sehingga tidak ada dua sisi yang bertetangga mempunyai warna yang sama. Adapun pewarnaan sisi memiliki beberapa teorema. Yang pertama, teorema Fisi, di mana jika G adalah graf sederhana dengan derajat titik maksimum delta, maka delta lebih kecil atau sama dengan X aksen, G lebih kecil daripada delta ditambah dengan 1. Kemudian teorema Koning yaitu jika G adalah graf bipartisi dengan derajat titik maksimum delta, maka X aksen G sama dengan delta. Nah, untuk bagian yang ketiga yaitu pewarnaan bidang, di mana pewarnaan bidang adalah memberi warna pada bidang sehingga tidak ada bidang yang bertetangga mempunyai warna yang sama. Nah, seperti pada gambar di samping, yang gambar di atas ini merupakan pewarnaan sisi atau edge coloring, sedangkan untuk yang di bawah ini pewarnaan bidang, itu lebih dominan kepada pewarnaan peta. Nah, untuk algoritma dalam graph coloring yaitu menggunakan algoritma Welsh-Powell. Algoritma Welsh-Powell adalah algoritma yang digunakan untuk mewarnai suatu graf dengan banyak warna minimal, di mana mula-mula kita urutkan simpul berdasarkan derajatnya dari derajat besar ke derajat kecil. Langkahnya yang pertama kita urutkan simpul-simpul dari G dalam urutan derajat yang menurun, kemudian gunakan satu warna tertentu untuk mewarnai simpul pertama. Yang ketiga, ulangi langkah kedua di atas untuk simpul dengan urutan tertinggi yang belum diwarnai. Kemudian langkah yang terakhir yaitu ulangi langkah 3 di atas sampai semua simpul daftar terwarnai. Nah, untuk contoh pada graf Welsh-Powell itu ada satu contoh, terdapat 8 simpul yang membangun sebuah graf, di mana graf tersebut dimulai dari A sampai H dengan menggunakan algoritma Welsh-Powell. Untuk mewarnai graf tersebut, tentukan pewarnaan chromatic number dari graf tersebut. Maka solusi yang dapat kita selesaikan yaitu tentukan terlebih dahulu nilai derajat pada setiap tabel. Seperti yang kita sudah ketahui, sesudah kita tentukan maka kita buat tabel. Yang didapatkan adalah pada simpul H didapat derajat 5, A4, D4, F4, B3, C3, E3, dan G2. Sedangkan untuk warnanya itu ada nilai A, B, B, C, A, C, C, A. Nah, setelah mendapatkan hasil derajat pada setiap simpul, maka tentukan nilai untuk bilang kromatik yang diperoleh sebesar, sehingga didapatkan dari permasalahan ini nilai kromatiknya sebesar 3. Nah, untuk teorema selanjutnya itu ada teorema for color teorema, yaitu yang menyatakan bahwa setiap peta dapat diwarnai oleh 4 warna. Nah, untuk aplikasi graph coloring itu dalam pewarnaan map adalah pemberian warna region sedemikian sehingga region yang berdampingan mempunyai warna yang berbeda. Kemudian pada aplikasi yang kedua itu penjadwalan suatu aktivitas. Nah, untuk pada langkah pemetaan warna peta yang akan kita gunakan untuk mewarnai 8 simpul tersebut. Oke, baik, sekian presentasi dari kami. Bila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.